KKN Mandiri siklus ketiga, fokus kegiatannya adalah kegiatan kewirausahaan di tengah masyarakat. Yang akan saya wawancara, yang pertama ada Pak Dede, yaitu pemilik usaha sewa tenda, dan yang kedua ada Bu Masito, yaitu memiliki usaha kuliner, menjual karedok, lotek, dan juga gorengan. Ini adalah tempat sewa tenda milik Pak Dede yang bernama Sawargi Tenda. Barang-barang dan juga alat yang digunakan untuk memasang tenda atau panggung berada di sebelah rumahnya. Ada besi, kemudian ada juga papan, lalu ada kursi, kemudian ada kain background yaitu untuk menghias panggung atau tendanya. Bapak, saya izin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai usaha yang Bapak jalankan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa jenis usaha yang Bapak jalankan ini? Jenis usaha yang Bapak jalankan yaitu menyewakan tenda dan panggung serta kursi, Neng. Mungkin dibuat yang acara pernikahan gitu ya Pak? Iya betul, buat acara pernikahan, sunatan atau perayaan hari-hari besar agama maupun hari-hari besar nasional. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua, sejak kapan Bapak membuka usaha ini? Bapak membuka usaha ini tahun 2017, Neng. Berarti sekarang sekitar 4 tahunan lah, 5 tahun ya. Sudah cukup lama ya Pak? Ya, sedang lah. Untuk pertanyaan yang ketiga ya Pak, apakah adanya pandemi COVID-19 ini berdampak terhadap usaha yang Bapak jalankan? Oh jelas, Neng, karena kan dalam PPKM tidak boleh kerumun, dan dalam hajatan itu kan dibatas cuma 30 orang. Otomatis yang hajatan mau sewa tenda, sewa panggung buat hiburannya atau pelaminannya itu banyak yang di-cancel, Neng. Jadi kasihan karyawan Bapak. Dan pendapatan Bapak pun menurun drastis, Neng. Baik Pak, untuk pertanyaan yang keempat, apa ada kesulitan atau hambatan usaha tenda ini gitu ya Pak di masa pandemi COVID-19? Ya kesulitannya otomatis yang hajatan, misalkan pernikahan cuman nikah biasa gitu, jadi nggak ada pesta-pestanya karena dibatas cuma 30 orang. Itu hambatannya. Kedua, yang udah ngasih DP pun panjer nggak jadi. Jadi itu hambatannya, Neng. Ya penghasilan lah, intinya mah merosot tajam. Mungkin ada beberapa saran dari saya ya Pak. Bapak bisa mempromosikan gitu ya Pak tenda Bapak di sosial media, misalkan lewat Facebook ataupun lewat Instagram. Nah mungkin orang-orang juga jadi mengenal gitu, oh bahwa di sini tuh di desa Kertamak itu ada tempat penyewaan tenda gitu Pak. Iya, siap. Mungkin nanti saya bisa buatkan ya Pak brosurnya untuk mempromosikan tenda Bapak ini. Kalau boleh tahu nama usaha tendanya apa Pak? Namanya Sawargi Tenda, Neng. Oh, iya. Nama usahanya. Baik Pak, terima kasih ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Selanjutnya ke warung Bu Masito yang menjual karedok, lotek, dan gorengan. Ibu, saya izin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai usaha yang Ibu jalankan. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu, apa jenis usaha yang Ibu jalankan? Berdagang. Berdagangnya apa saja gitu Bu? Jualan gorengan, jualan karedok itu, gado-gado.
pertanyaan yang kedua ya Ibu, Ya, sejak kapan Ibu membuka usaha ini? udah lama, berapa tahun dah. Gak ketemu kan ya, berapa tahun, udah lama kan. Untuk pertanyaan yang ketiga ya Bu, Mm-mm. apakah adanya pandemi COVID-19 ini berdampak pada usaha yang Ibu jalankan? Iya, jadi berubah gitu. Maksudnya kalau hari-hari nggak ini kan nggak covid mah kan nggak ada covid kan biasa jualan ke sekolah. Sekolah kan maju kadang-kadang bawa gitu ke sekolah nih. Ya kalau sekarang mah ya begitu sekarang mah jadi Mungkin apa yang ya dekat- perubahan dah ada gitu bisa keliling. Untuk pertanyaan yang keempat ya Ibu, Heeh. apa ada kesulitan atau hambatan berjualan di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya jelas sih kesulitan sedikit yang nggak terlalu banyak agak sulit dah agak gitu. Mungkin Soalnya berdagang harus Mm-mm. menggunakan masker terus ya nah Ibu. gitu kan gua dagang tuh adalah perubahannya gitu nggak kayak biasanya kalau lagi nggak ada corona dah gitu. Apa jualannya di berkeliling? Keliling jalan gorengan, kalau udah jualan gorengan baru di rumah jangan gado-gado. Baik Ibu, terima Ya. kasih untuk jawabannya ya Ibu. Iya Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Ya, nggak apa-apa. Ibu mungkin ada beberapa saran Ibu Iya. dari saya. Kan Ibu di sini berjualan karedok, terus lotek kayak Ibu Mm-mm. gorengan. Nah mungkin agar usaha Ibu bisa berjalan lancar gitu ya Ibu. Mm-mm. Ibu bisa mempromosikannya di sosial media. Misalkan Ibu memposting karedok Ibu, lotek Ya. Ibu, gorengan Ibu, kemudian Ibu bisa delivery gitu Bu, diantar ke rumah Online yang gitu ya, maksudnya. iya gitu Ibu. Iya insya Allah dah bisa. Ya, mungkin cukup sekian ya Ibu. Terima kasih. Saya membantu Bu Masito membuat karedok. Nah, karedok itu makanan tradisional yang mana bahan-bahannya sayuran yang mentah. Sedangkan lotek, sayurannya harus direbus dulu. Saya membuatkan poster untuk warung Bu Masito karena agar orang-orang tahu bahwa di warung Bu Masito itu berjualan karedok, lotek, dan juga gorengan yang sangat murah meriah dan juga enak. Simple
Kesimpulan, para pelaku UMKM sangat terdampak oleh adanya pandemi COVID-19 ini, seperti pada usaha kuliner yaitu penjual karedok, lotek, dan gorengan yang mengalami kesulitan dalam menjual dagangannya, karena hanya dapat menjangkau tempat-tempat yang dekat saja. Selain itu, usaha di bidang jasa juga yaitu sewa tenda terdampak dengan adanya COVID-19 ini. Orang-orang yang membuat acara seperti pernikahan jadi tidak membuat acara yang besar atau meriah, sehingga mereka tidak menyewa tenda karena adanya peraturan tidak boleh berkerumun. Para UMKM mengalami penurunan drastis pada penghasilannya. Dengan memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan usaha bisa menjadi salah satu cara agar usaha bisa dikenal atau diketahui oleh banyak orang. Sehingga banyak orang yang tertarik untuk membeli atau sewa peralatan untuk acara dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sekian laporan KKN siklus ketiga dengan fokus kegiatan yaitu kegiatan kewirausahaan di tengah masyarakat. Terima kasih.